Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini pelajaran 6 halaman 46. Di sini aku mempelajari menggunakan pelajaran yang pertama, materinya menggunakan kosakata tentang perkembangan teknologi pangan menjadi sebuah informasi, mengukur volume benda, mengidentifikasi dampak positif dan negatif dari perbedaan sifat dan kebiasaan. Ya. Nah, yang pertama kita berdoa dulu sebelum kita belajar. Nah, lalu membaca dan mengidentifikasi isi teks, yaitu membuat ikan asin. Di sini pertama-tama kita baca dulu teksnya ya. Di dalam teks ini diceritakan tentang pengolahan ikan asin. Nah, di teks ini ada beberapa kata yang digarisbawahi. Nah, nih, langkah pertama untuk membuat ikan asin adalah memilih ikan segar, kemudian ikan tersebut dicuci dan dibersihkan dari kotoran. Selanjutnya, ikan yang akan diolah ditaburi garam, lalu disusun secara berlapis-lapis. Setiap lapisan ikan diselingi lapisan garam. Tumpukan ikan dan garam tersebut ditutup dengan keranjang atau anyaman bambu. Kemudian dibiarkan selama beberapa hari untuk proses penggaraman. Selanjutnya ikan dicuci bersih dan ditiriskan. Susun ikan di atas para penjemuran. Pada saat penjemuran, ikan sekali-sekali dibalik agar cepat kering. Nah, ini proses membuat ikan asin. Nah, ada beberapa kosakata yang digarisbawahi. Nah, itu harus kalian mencari apa artinya. Nah, kalian bisa menanyakan kepada kakak kalian, orang tua kalian, atau mencarinya di internet. Nah, itu lebih mudah lagi untuk mendapatkan apa itu artinya dari kata-kata tersebut. Ini ya. Ada gizi, diolah, ditaburi, anyaman, ditiriskan, dan para-para. Nah, lalu dari kata-kata ini kalian bisa membuat kalimat. Kalimat menggunakan kata-kata yang sudah kalian tahu artinya. Nah, di sini kalian disuruh melengkapi kosakata yang ada di titik-titik itu, yang ada di yang ini, yang bolong-bolong masih ya, itu diisi dengan kata-kata yang ada di dalam kotak ini sudah disediakan. Kalian sesuaikan dengan bacaan yang di atas di halaman 48. Lalu mengamati volume bangun ruang. Nah, seperti yang Ibu bilang, bangun ruang itu adalah sebuah benda yang memiliki ruang di dalamnya, seperti bak air, akuarium. Nah, itu bentuknya kotak. Nah, seperti ini. Ada yang ini namanya kubus ya. Kubus namanya. Nah, perhatikan gambar di samping. Ada berapa kubus satuankah gambar di samping? Jadi kubus ini seperti mainan Rubik. Nah, Rubik itu kan dia bentuknya seperti ini, kotak-kotak disusun. Nah, ada berapa kotak kecil-kecil yang menyusunnya ini. Nah, itu yang harus dihitung. Tapi ada juga yang bisa dihitung dengan menghitungkan panjang, lebar, dan tingginya. Nah, panjangnya 2, 1, 2, lebarnya 1, 2, tingginya 1, 2. Nah, jadi panjang kali lebar kali tinggi sama dengan 8 kubus satuan yang menyatu membentuk bangun ruang kubus ini ya. Ada 8 kotak. Jadi kalau misalnya manual kita hitung 1, 2, 3, 4, terus di belakangnya 5, 6, 7, 8. Nah, itu. Jadi sambil kalian menghitung, kalian berimajinasi atau menghayal. Nah, berapa kotak yang menyusunnya. Ini kan ada di depannya, pasti ada di belakangnya sini. Nah, itu yang harus kalian hitung. Nah, bisa kalian terapkan di sini. Ya. Nah, itu. Nah, ini adalah bagian-bagian yang tidak ada susunannya. Nah, berarti dia berkurang, tidak seutuh seperti nomor 1 dan nomor 3. Nah, itu bisa kalian hitung ya secara manual. Jadi sekalian sambil berpikir sambil menghitung. Lalu bagaimana mengamati keberagaman sifat individu. Jadi sifat individu itu kan berbeda-beda. Ada yang baik, ada yang kurang baik. Nah, maka dari itu kita harus menyesuaikan diri mendiskusikan tentang sifat-sifat teman itu yang baik seperti apa. Nah, kepribadian. Nah, itu ada hubungannya dengan kepribadian. Kepribadian adalah keseluruhan cara seorang bereaksi dan berinteraksi dengan individu lain. Jadi, ada kepribadian yang sehat, ada kepribadian yang tidak sehat. Nah, kepribadian yang sehat itu mampu menilai diri sendiri, harus sadar diri ya.
mampu menilai prestasi yang diperoleh, menerima tanggung jawab, mandiri, dapat mengontrol emosi, tidak emosi. Jadi misalnya kalau ada masalah, temannya langsung diajak ke lain, tidak seperti itu ya. Jadi dapat mengontrol emosi, memperhatikan tujuan, empati. Nih, kalau misalnya temannya dapat musibah, nah, bersosialisasi dengan lingkungan, memiliki filsafat hidup dan ideologi. Nah, filsafat hidup kita apa? Kita itu hidup berdasarkan undang-undang yang ada di negara kita. Jadi kita tidak boleh melanggar hukum, mengejar kebahagiaan. Jadi kita hidupnya selalu bahagia, ya. Terus ada kepribadian yang tidak sehat nih, mudah marah atau tersinggung nih, temannya olok-olok langsung marah nih, ya. Terus menunjukkan kekhawatiran dan kecemasan, sering merasa tertekan, senang mengganggu orang lain nih, teman-teman yang usil. Terus berperilaku menyimpang, suka berbohong, tidak boleh ya. Terlalu aktif atau hiperaktif nih, kalau lagi belajar nih keliling-keliling kelas nih, ini hiperaktif namanya. Bersikap bermusuhi, senang mengkritik atau mencemooh, kurang memiliki rasa tanggung jawab, kurang memiliki kesadaran untuk mentaati ajaran agama, tidak yakin menghadapi kehidupan, dan tidak bersemangat. Nah, jadi ini adalah beberapa contoh kepribadian yang sehat dan tidak sehat ya. Jadi kita harus memiliki kepribadian yang sehat. Nah, agar kita dapat berinteraksi, bersosialisasi dengan orang-orang yang ada di sekitar lingkungan kita. Nah, jadi untuk materi subtema 1, tema 7 sudah berakhir. Ini hanya Ibu sudah sampai di rangkumannya. Itu saja penjelasan dari Ibu. Ibu akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.